MC-nya Habib خلاص ما يكلمني ولا أحد. استغفر يا أخي الحبيب سامحني لو خير. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi bahwasanya segala nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan taklim pengajian rutin bagi wali murid Salafiyah. Selanjutnya pada acara pengajian hari ini, acara yang akan disampaikan yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti penyampaian pengajian tentang kitab Kaifatus Sholih oleh Al-Habib Abbas Al-Haddad. Baik, untuk persingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, sebelum acara inti, perlu kami sampaikan hasil rapat Komite SD Salafiyah Fiyatul Huda. Yang pertama, uang sodako subuh dikumpulkan setiap 1 bulan sekali pada awal bulan tanggal 1. Kemudian untuk penyalurannya 75% setiap 3 bulan sekali, dan sedangkan yang 25% sisanya disimpan. Penyaluran itu diantaranya untuk keperluan sekolah seperti SPP, pembayaran buku dan lain-lain, diberikan kepada anak yatim, anak kurang mampu, menjenguk orang sakit atau meninggal. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang tua murid untuk menjadi orang tua asuh bagi peserta didik yang kurang mampu. Untuk informasi bisa menghubungi komite sekolah. Yang ketiga, membuat buku rekening untuk orang tua yang hendak memberikan bantuan ke sekolah yang dikelola komite sekolah. Yang keempat, mengadakan kegiatan pengajian taklim untuk seluruh wali murid SD Salafiyah Fiyatul Huda yang dilaksanakan setiap sebulan sekali di minggu pertama. Dana yang diambil dari iuran keilasnya yang diambil ketika pengajian berjalan. Pengajian menggunakan kitab Kaifatus Sholih seharga Rp30.000. Demikian informasi yang perlu disampaikan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dengan seksama pengajian pembukaan kitab Kaifatus Sholih oleh Al-Habib Abbas Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina
وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر الأساتذة والأستاذات الكريمات الأعزاء الأجلاء yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para guru, para asatidah, para ustadzat, begitu pula wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Madrasah Salafiyah Fityatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita duduk bersama di rumah kediaman Dr. Al-Habib Abdullah Al-Attas, yang dimana sekolah meminta izin kepada beliau untuk pelaksanaan majelis ta'lim bulanan rutinan untuk orang tua murid, karena hal ini adalah bagian terpenting bagi kita di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah bagian yang paling terbesar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa riwayah wa muslimat. Menuntut ilmu adalah bagian kewajiban bagi setiap orang muslim dan muslimat. Begitu juga para ulama menyatakan bahwasannya menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu mulai dari ketika lahir sampai ke liang lahat. Jadi kita sampai kita meninggal, kita masih dituntut untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Bagaimana tidak, setiap orang yang akan meninggal setelah ditaruh di dalam alam kubur, kemudian ditalkinkan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Jadi ini semua adalah bagian kewajiban. Begitu juga para ulama menyatakan minal mahbara ilal makbara, mulai dari pertama kali bisa menulis sampai ke kuburan. Jadi menuntut ilmu adalah bagian suatu hal yang wajib. Jadi di sini sekolah meminta kepada Al-Faqir untuk menyampaikan beberapa kajian ilmu yang insya Allah akan bermanfaat kepada kita, kepada keluarga, khususnya di dalam ibadah kita sehari-hari. Jadi setelah dimusyawarahkan meminta untuk dipakai di rumah ini pertama kali pembukaan yang insya Allah akan menjadi kebajikan bagi sahibul bait, kemudian kepada para asatidzah dan para guru. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari hal ini kami membuka setelah bermusyawarah, berpikir kitab apa yang paling terbaik yang kita bisa berikan untuk kepada orang tua murid, kepada guru-guru, kepada masyarakat. Ternyata kami mendapatkan buku Kaifatus Sholli, kitab bagaimana Anda mempelajari sholat. Mempelajari sholat, karena kita melihat banyak orang-orang sekarang ini mereka belum mempelajari ilmu fikih. Naam, sudah mempelajari ilmu fikih, tetapi bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara memberikan kepada masyarakat, bagaimana cara pengajaran untuk kepada anak-anak kita. Ternyata buku ini memang buku yang sangat bagus sekali. Buku ini termasuk buku bestseller yang bisa dibeli di Gramedia atau di sekolah-sekolah, di toko-toko buku yang lainnya. Yang kebetulan buku ini adalah yang mengarang guru kami sendiri, yaitu Fadilatul Ustaz Ihya Ulumuddin. Beliau adalah salah satu seorang murid daripada Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di kota Mekah. Beliau murid pertama, kemudian mengarang buku ini, yang ternyata buku ini diterima di kalangan fakultas, di kalangan profesor, di kalangan guru, kemudian di sekolah-sekolah, dan kemudian terhadap masyarakat, baik di masjid ataupun di rusun-rusun atau di surau. Ini banyak dipakai buku ini. Ini sudah menjadi 5 kali cetakan buku ini, ternyata banyak diterima oleh masyarakat. Nah, jadi kenapa saya menggunakan buku? Kalau hanya sekedar kami mengucapkan ceramah, mungkin akan jenuh, akan sumpah. Jadi kita sifatnya di sini seperti seminar, seperti daurah ilmiah. Daurah ilmiah ini kita membuat sistem paket, karena kita bermusyawarah sama guru-guru, Habib, gimana kalau pelajaran kitabnya ini dengan kitab satu kitab? Mungkin kalau pertama kali banyak yang hadir, mungkin nanti hari yang kedua, rutinan yang kedua, yang ketiga biasanya berkurang. Nah, ini tolong saya harapkan kepada seluruh orang tua murid untuk konsekuen, karena ini mungkin bisa terjadi beberapa kali pertemuan. Ada pertemuan pertama,
pertemuan kedua, pertemuan ketiga, atau sampai pertemuan keempat selesai. Jadi paket sholat. Jadi yang sekarang ini ada zaman-zaman instan. Zaman instan, ada Indomie instan, kemudian ada mie goreng instan. Nah, makanya kami ingin membuat praktek di dalam ilmu pelajaran kitab instan. Apalagi sekarang kalau ke restoran ada paket geprek instan, paket makanan, paket ini, paket itu. Nah, kita juga ingin tidak mau kalah dengan metode instannya mereka. Kita membuat metode paket instan di dalam mempelajari bagaimana Anda sholat dengan hukum fikih, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kitab ini namanya kitab Kaifa Tusalli, tuntunan salat menurut riwayat hadis. Karena agar kita mengetahui, selama ini kita mungkin mempelajari kitab fikih, kita mempelajari kitab fikihnya Imam Syafi'i. Ternyata di dalam rukun salat, di dalam permasalahan niat, di dalam takbiratul ihram, di dalam i'tidal, kemudian di dalam syurutus shalah, persyaratan-persyaratan salat, ini semua yang sudah dirangkum oleh para ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, kemudian Maliki, itu semua bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ingin menjadikan dua hal ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hukum fikih yang dibawa oleh mereka ulama-ulama mazhab. Nah, mungkin yang pertama kita akan membuat 2 kali atau 3 kali pertemuan selesai. Ini kitab alhamdulillah kami mendapatkan harga yang sangat murah sekali langsung dari pengarangnya, yang harganya kitab ini hanya 30.000. Langsung kami mengambil harganya 30.000 tanpa mengambil untung. Dan ongkirnya saya berikan untuk saya Al-Fajr sendiri atau dari sekolahan yang akan dibayarkan kepada mereka. Jadi langsung dari para pengarangnya, kamu meminta kepada pengarangnya. Memang kalau di luar mungkin dijual 45.000 atau sampai 50.000. Tetapi ini 30.000 untuk wali santri, untuk orang tua murid kita berikan dengan harga yang langsung dari pengarangnya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat adalah bagian yang paling terpenting, bagian yang pertama kali setiap seorang hamba dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat tersebut adalah bagian daripada ibadah. Di sini kita bisa mengenal bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam ayat suci Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah, dan laksanakanlah zakat, membayar zakat. Terus saya mau ada pertanyaan kepada orang tua murid. Kok jenengan Allah memerintahkan di situ dengan aqimus shalah, dirikanlah salat. Kok Anda salat dengan takbiratul ihram, kemudian Anda dengan i'tidal, dengan membaca Al-Fatihah, kemudian ada syurutus shalah, ada arkanus shalah, kemudian sujud, kemudian ruku, kemudian salam. Ini dari mana? Dari mana antum bisa dapatkan itu semua? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an sifatnya secara global. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara global. Singkat, padat, tetapi maknanya luas sekali. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, di sini ada peranan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang bagaimana yang namanya ibadah salat. Nah, di sini Nabi Muhammad menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Makanya Rasulullah salat, kemudian para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad. Rasulullah salat Allahu Akbar dengan takbiratul ihram. Kemudian tangannya didekat. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ini yang melakukan adalah Nabi, yang menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan Nabi Muhammad memiliki tugas. Beliau adalah manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maha mulia. Rasulullah agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Peran Nabi Muhammad menjelaskan apa yang ada pada Al-Qur'an, perincian yang ada pada Al-Qur'an. Kemudian diserap oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad, yang dimana mereka menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam berupa perkataan Nabi Muhammad, sabdanya Nabi Muhammad, atau perbuatannya Nabi Muhammad, atau
keputusannya Nabi Muhammad, atau yang dianggap dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad, perangai Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, itu semua adalah bagian daripada sunnah. Apabila kita mengikuti perjalanannya Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan bagian pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-insan ala qadril ittiba, seseorang itu sesuai bagaimana mengikuti caranya Nabi Muhammad, perangainya Nabi Muhammad, perbuatannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah bagian dari sumber. Makanya sumber di dalam agama Islam selain Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada ijma'. Ijma' ini keputusan para sahabat Nabi Muhammad, kesepakatan mereka para sahabat Nabi Muhammad yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya ijma', keputusan. Seperti keputusan ijma' para sahabat di dalam penulisan Al-Quran. Al-Quran dulu belum ditulis, Al-Quran semuanya dihafal. Ternyata kok para sahabat mereka menyusun penulisan Al-Quran. Ini semua tidak lain adalah ijma' daripada mereka para sahabat Nabi Muhammad. Dan sumber daripada hukum adalah al-qiyas. Qiyas adalah mengkiaskan hukum dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam salat. Contohnya di dalam haji. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan mewajibkan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Terus Anda melaksanakan ibadah haji harus berangkat ke kota Mekah, karena Rasulullah menyatakan ketika melaksanakan ibadah haji wukufnya di Arafah di kota Mekah. Kemudian yang kedua, kenapa Anda harus dengan niat? Kenapa Anda harus lewat Yalamlam, harus mikot? Kemudian ada tawaf yang namanya tawaful ifadah, kemudian ada sa'i, kemudian ada yang namanya wukuf di Arafah, kemudian ada mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian ada jumrah. Ini semua apakah di Al-Quran diperintahkan? Al-Quran memerintahkan hanya untuk pelaksanaan ibadah haji, tetapi perinciannya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, khudhu anni manasikakum, kerjakanlah manasik sekalian, yaitu dengan melihat aku, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan Nabi difotokopi oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil oleh para sahabat Nabi Muhammad dan menjadi bagian hukum, baik Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga contohnya di dalam wudhu. Ini saya mau tanya kepada ibu-ibu, jelas tidak? Mikrofonnya jelas tidak? Jelas ya. Nah yang ketiga, ini peranan Nabi Muhammad juga. Contohnya di dalam wudhu. Ini kita berwudhu. Di Al-Quran disampaikan tentang program wudhu itu, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Quran memerintahkan di dalam kepada umat untuk melaksanakan ketika berwudu 4 hal, yaitu dengan membasuh wajah, faksilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai mana? Sampai siku. Kemudian wamsahu ru'usakum, dan usaplah air di kepala Anda. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai ka'bain, yaitu kedua mata kaki. Ini Al-Quran memerintahkan di dalam berwudu hanya 4. Tetapi kenapa menjadi arkannya itu menjadi niat, kemudian ada tertib? Ini adalah pendapat daripada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah setiap kali melakukan hukum, yaitu dengan melaksanakan dengan niat, innamal a'malu binniyat, yaitu dengan menggunakan niat. Maka niat dijadikan sumber, menjadikan rukun yang pertama kali di dalam pelaksanaan ibadah wudhu. Kemudian Al-Quran menyampaikan secara tertib, yaitu dengan tertib, dan sehingga di dalam hukum fikih, di dalam rukun, di dalam wudhu menjadi 6. Niat, membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala dan kaki, kemudian tertib menjadi 6. Ini pendapatnya menjadi para ulama. Jadi dari pendapatnya para ulama-ulama.
yang diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kok Anda melaksanakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mencuci tangan, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian ada kumur-kumur, kemudian sampai 3 kali, kemudian apalagi membasuh kepala, rambut sampai ke seluruhnya, kemudian tangan dilebihkan. Ini dari mana? Ini dari mana? Yang melakukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila Anda lakukan menjadi bagian sunnah, menjadi mendapatkan pahala. Nah, maka dari itu ini contoh bahwasan peranan Nabi Muhammad SAW sangatlah besar di dalam hukum Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri, Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Ini bisa dicatat buat ibu-ibu, perhatikan, 6.666 ayat. Kemudian 114 surat. Kemudian 30 juz. Di dalam 6.666 ayat ini Allah membagi-bagikan menjadi beberapa bagian. Ada 1.000 ayat yang menyatakan perintah-perintah Allah. Jadi isinya perintah Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Masalah haji, masalah zakat, masalah puasa, masuk dalam sini. Masalah puasa, masalah zakat, masalah kewajiban-kewajiban. Kemudian masalah sedekah yang sifatnya sunnah, kemudian permasalahan banyak, itu perintah-perintah Allah di Al-Quran 1.000 ayat. Dah, kemudian 1.000 ayat ada larangan. Larangan-larangan Allah. Jadi kalau di situ ada perintah, di situ juga ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah ada berapa? Banyak, ada 1.000 ayat. Berarti 2.000. Kemudian kalau di situ ada perintah Allah, yang pasti ada janji-janji Allah. Janji-janji Allah, kabar gembira bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat, bagi orang yang membayar zakat, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini Allah memberikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, begitu dengan pahala, dengan surga. Nah, kalau di situ ada larangan-larangan Allah, pasti di situ juga ada wa'id, ancaman-ancaman Allah. Berarti sudah 4.000. Nah, setelah itu ada lagi di dalam Al-Quran yang sifatnya amsal, pelajaran tentang para nabi terdahulu. Para nabi, ada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Sulaiman, dan para anbiya dan orang-orang soleh yang lainnya. Ini dikenal dengan namanya amsal, yaitu amsal tentang kejadian-kejadian orang-orang terdahulu, baik dari golongan Bani Israel, atau umatnya Nabi Allah Nuh, atau umatnya Nabi Allah Adam, kaum Ad. Itu semua adalah gambaran-gambaran. Di situ ada 1.000 ayat, sudah 5.000. Nah, kemudian 1.000 ayat menyatakan tentang hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah. Tentang Nabi Muhammad ada 1.000 ayat. Nah, sudah 6.000. 500 ayat hukum. Jadi yang namanya hukum di dalam Al-Quran, hukum yang kita lakukan di dalam pelajaran itu cuma ada 500 ayat, sedikit di Al-Quran. Cuma 500 ayat yang sifatnya zakat, yang sifatnya puasa, yang sifatnya haji, kemudian yang sifatnya sholat, yang sifatnya kemudian masalah sedekah, masalah hukum jual beli, masalah riba, kemudian permasalahan-permasalahan itu, kemudian masalah pernikahan, kemudian masalah tolak, kemudian masalah rujuk, banyak masalah-masalah di dalam Al-Quran. Itu cuma 500 ayat, sedikit. Jadi ini adalah bagian keistimewaan umat Nabi Muhammad. Hukumnya cuma sedikit, hukumnya ringan, sempurna, kemudian dilaksanakan oleh seluruh umat. Pahalanya turah-turah, pahalanya banyak, pahalanya lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umurnya panjang, sampai ribuan tahun, sampai ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad umurnya berapa? 65, 70. Kalau 60 mereka sudah mengatakan, waduh, saya sudah 60 tahun. Kalau sudah 70 tahun, siap-siap. 80 tahun, alhamdulillah panjang umur. 90 tahun, kepanjangan umurnya katanya. Lah, ini ternyata umat Nabi Muhammad umurnya sedikit, tetapi pahalanya lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Yang lebih-lebih lagi, masuk surganya lebih dahulu. Ini karena berkat Nabi Muhammad.
Makanya alhamdulillah kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hukum syariat Allah yang dimudahkan, yang diistimewakan berkat Nabi Muhammad. Makanya kita suka mempelajari keistimewaan umat Nabi Muhammad. Rasulullah punya keistimewaan, Rasulullah punya kebajikan, Rasulullah memiliki segala-galanya, suri tauladan, santun, segala-galanya pada Nabi Muhammad. Tetapi apakah hal tersebut tidak diberikan kepada umat Nabi Muhammad? Ternyata diberikan untuk umat Nabi Muhammad keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang saya ingin berikan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kita apabila terkena najis umat Nabi Muhammad, itu kalau terkena najis bagaimana? Mudah, gampang. Umat terdahulu itu kalau terkena najis, maaf, umumnya kena air kencing, baik anak kecil ataupun orang dewasa atau binatang-binatang yang sifatnya najis besar. Itu bagaimana kalau terkena baju? Itu bajunya dikelet, bajunya digunting, dipotong, kemudian diganti dengan potongan yang lain. Mungkin bajunya jenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, batiknya banyak yang tambelan. Kemudian kalau kena kulit bagaimana? Di dalam riwayat, kalau kena kulitnya harus dikelet. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata umat Nabi Muhammad mendapatkan istimewaan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup hanya dengan dibasuh. Kalaupun ada najis mughaladhah, najis yang berat dicuci 7 kali, dahunna biturab, salah satunya dengan debu. Itu adalah bagian istimewa umat Nabi Muhammad, keberkahan daripada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, maaf, ini kalau ada perempuan, maaf ibu-ibu, dulu nih bu, ya, dulu zaman dahulu sebelum umat Nabi Muhammad, kalau ada seorang wanita yang berhalangan, itu tidak boleh tinggal di rumah, tidak boleh duduk di rumah, tidak boleh makan di rumah, tidak boleh berinteraksi di rumah, bahkan harus diasingkan. Umpamanya ibu-ibu orang Pekalongan, ibu-ibu orang di Pekalongan, ini tinggal di Pekalongan, kalau sudah berhalangan harus diasingkan. Di mana? Di Comal. Yang orang Comal diasingkan di mana? Di Pemalang. Kasihan. Jadi mereka diasingkan, ditinggalkan bersama mereka dan tidak boleh tinggal di rumah. Tapi lihat bagaimana umat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang berhalangan boleh duduk di rumah, boleh makan di rumah, boleh masak di rumah, boleh tinggal bersama suami, boleh berinteraksi, boleh minum. Ini semua adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi beginilah peranan Nabi Muhammad SAW, sehingga keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Segala perintah Allah ada pada perintah Nabi Muhammad. Segala larangan Allah juga ada pada larangan Nabi Muhammad. Segala ancaman-ancaman yang ada pada Allah ada pada ancaman terhadap Nabi Muhammad. Kemudian keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada Nabi Muhammad. Ketaatan kita kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Begitu juga Anda apabila ingin cinta, Anda ingin menyatakan cinta kepada Allah, disayang sama Allah, dihormati sama Allah, yang pertama kali cintai Nabi Muhammad, hormati Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Seperti sebagaimana di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, apabila kalian ingin dicintai, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Jadi orang sekelompok umat datang kepada Nabi, "Ya Nabi, aku ini sayang kepada Allah, aku menghormati Allah, cinta kepada Allah." Langsung kecemburuan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, umat, bukan hanya kepada aku, kepada Allah, tetapi segala Anda mengikuti cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta kepada kalian. Yuhibbukumullah. Ini jawabannya Allah. Jadi kalau Anda cinta kepada Allah, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta kepada kalian. Nah, ini bagian yang pertama tentang muqaddimah daripada keutamaan-keutamaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan masuk di dalam pelajaran Kaifatus Sholih. Sekarang saya mulai dari ini. Dari keterangan yang tadi bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak-bapak? Ibu-ibu bisa dipahami? Ya, peranan Nabi Muhammad. Begitulah peranan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan salat ketika
Allah memerintahkan aqimus shalah, dirikanlah salat, maka di situ ada peranan pada Nabi Muhammad. Rasulullah melaksanakan ibadah salat, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah membaca takbiratul ihram. Kemudian sebelumnya Rasulullah niat. Kemudian Rasulullah membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca doatul istiftah sebelumnya. Kemudian baca surat. Kemudian membaca ruku, i'tidal. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri lagi. Yang sholat subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ini semua yang mengatur siapa? Yang mengatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya Nabi Muhammad melaksanakan ibadah sholat? Jadi sholat kita tergantung bagaimana mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Semakin Anda sempurna mengikuti Nabi Muhammad, maka pahalanya lebih besar, pahalanya lebih baik. Jadi memang kita di dalam sholat, makanya kita disuruh sholat berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya banyak, 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Yang terjadi itu semua mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah yang sama. Tetapi di dalam hukum, di dalam mengikuti Nabi Muhammad, Anda memiliki keistimewaan di dalam mengikuti jejak Nabi Muhammad karena Anda memiliki ilmu, karena Anda mengikuti Nabi Muhammad, karena Anda mengikuti perjalanan Nabi Muhammad, yaitu di dalam ibadah sholat. Yang dimana orang-orang sholat kadang-kadang Allahu Akbar begitu aja, kemudian tangannya begitu aja. Tetapi Anda mengikuti sholatnya Anda dengan Nabi Muhammad, dengan ilmunya Nabi Muhammad, dengan mereka perjalanannya Nabi Muhammad, para ulama-ulama Nabi Muhammad, sehingga Anda mendapatkan pahala yang lebih daripada yang lainnya karena mengikuti Nabi Muhammad. Pahalanya lebih berbeda mungkin di antara yang satu dengan yang dua, kemudian orang yang lain berbeda. Masa hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Nah, maka dari itu kami ingin memberikan sedikit pelajaran ilmu tentang bagaimana Anda sholat, bagaimana tuntunan sholat Anda mengikuti Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad, gerakannya Nabi Muhammad, metodenya Nabi Muhammad, jalannya Nabi Muhammad di dalam ibadah sholat, agar kita mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di dalam kesahan, di dalam kesahan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang awam. Ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, gak tahu sebelahnya ada yang kentut, dud. Dibilang apa? Dia merasa tidak batal. Akhirnya kata orang yang sebelah, Pak, sholat jenengan batal karena kentut. Oh iya ya, batal. Yang satu lagi bilang, gak boleh banyak ngomong. Akhirnya semuanya batal. Semuanya batal. Ini karena apa? Karena tidak memiliki ilmu. Nah, maka dari itu kita ingin mendapatkan kesempurnaan, kita ingin mendapatkan kebajikan. Hidup di dunia kita hanya sebentar, hidup di dunia hanya satu kali. Maka itu kita mengambil pahala yang besar, yaitu melalui jalur ilmu, pelajaran. Dan apalagi ini pelajaran tentang sholat yang menjadi bagian yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana sholat ini menjadi adalah tanggung jawab bagi kita atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin Anda bisa bertanya, membuka halaman pertama, pasal 1, keutamaan sholat. Jadi mungkin session ini saya buka dengan pasal-pasal daripada keutamaan-keutamaan sholat. Nah, untuk mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan sholat tersebut, ternyata di sini para ulama telah mengumpulkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keutamaan salat. Pasal 1, keutamaan salat. Yang pertama, amal pertama yang dihisab. Amal pertama yang dihisab adalah tentang salat. Salah satu yang harus diikuti oleh seluruh manusia pada hari kiamat adalah proses hisab. Jadi kita ini hidup di alam yang keberapa? Kita ini hidup alam yang keempat. Yang pertama, kita di alam dzar. Alam dzar. Kapan alam dzar ini? Alam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi segala-galanya, Allah menciptakan manusia di alam dzar. Di alam dzar ini belum ada ruh. Belum ada ruh. Ini namanya alam dzar. Baru ciptakan Nabi Adam dan seluruh manusia. Kemudian setelah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ruh.
baru ditiupkan ruh. Kapan alam ruh? Ketika ada di dunia. Ketika di dunia. Sebelumnya ada alamul janin. Ketika manusia di muka bumi ini, di alamul dunia, di muka bumi ini, sebelumnya kita di mana? Di alamul janin, di dalam perut. Setelah di alamul janin, ada alam ruh. Setelah alam ruh, baru alam dunia. Nah, kita ini sekarang ada di alam dunia. Alam dunia. Setelah alam dunia, alamul kubur. Setelah alamul kubur, alamul mahsyar. Alamul mahsyar, alamul hisab. Nah, ini hisab. Hisab ini yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah hisab, yang dipertanyakan adalah masalah salat, yaitu perhitungan amal. Salat adalah amal pertama kali yang dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika baik, maka seluruh amal akan baik. Dan begitu pula sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah, in salahat salima wa najaha wa illa nadima wa khasira." Nah, sesungguhnya amal ibadah seorang hamba yang akan dihisab pertama kali adalah salat. Bila salatnya bagus, maka ia selamat dan sukses. Bila salatnya rusak, maka ia merugi dan menyesal. Ini yang kitab ini, alhamdulillah ada keistimewaan sedikit. Di sini ada nomor 2. Ternyata hadis ini ditakhrij, langsung dikeluarkan, dirujuk, diambil oleh dari kitab Imam At-Tirmidzi, kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terhindar dari neraka, langsung ke surga. Kelak di akhirat hanya ada 2 pilihan bagi manusia, ke surga atau ke neraka. Bagi orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, sudah pasti ia masuk neraka selamanya. Jadi kok di sini ada pernyataan seseorang kalau tidak mengakui Allah Tuhan yang Maha Esa, berarti dia masuk ke dalam